Shalom Bapak Ibu, selamat datang di akhir bulan Maret dan saya berdoa Bapak Ibu tetap dalam penyertaan dan sukacita di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam devotion, saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan, yaitu dengan tema penyertaan Tuhan dalam pengenapan janji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengucapkan selamat berlibur bagi Bapak Ibu yang berlibur ataupun pulang kampung, luar negeri, luar kota, luar pulau. Ya, selamat menikmati berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di kota Surabaya juga selamat menikmati kekosongan dari kota Surabaya yang begitu lenggang, ya tidak adanya macet, dan selamat menikmati juga berkat Tuhan bersama dengan keluarga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap kami semua tanpa terkecuali. Dan biarlah kami dapat memahami dan mengerti bagaimana penyertaan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya adalah kebenaran firman-Mu. Sebab hanya Injil-lah yang dapat memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Penyertaan Tuhan dalam pengenapan janji Tuhan. Inilah tema bulan Maret. Yuk sama-sama kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, dan inilah panggilan setiap kita semua. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah, yaitu ini. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, lebih keras lagi 2, 3, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya, ya bagi Bapak Ibu, bahwa setiap kita disertai Tuhan? Lambaikan tangan. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik, tema hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam keputusan hidup atau dalam setiap keputusan. Bapak Ibu dalam Tuhan, bahwa di dalam dunia ini penuh dengan yang namanya keputusan. Karena itu keputusan itu saling berkesinambungan. Ya, saling bergantung, simbiosis mutualisme saya katakan. Ya, saling bergantung dan saling menguntungkan. Karena itu Bapak Ibu, keputusan kita hari ini akan menentukan keputusan orang lain. Keputusan orang lain akan menentukan suatu saat keputusan kita sendiri. Dan itu akan selalu berkelanjutan. Karena itu Bapak Ibu, keputusan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, tetapi hal yang menarik adalah bahwa sebelum kita memberikan keputusan, tentu saja kita harus memiliki yang namanya rencana. Karena itu Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakan segala rencanamu. Saya suka CEV-nya berkata seperti ini Bapak Ibu. Ya, share your plan with the Lord. Ya, yuk sharekan rencana kita kepada Tuhan. Bawa dalam doa. Tuhan, aku memiliki planning ini, aku memiliki rencana seperti ini. Bawa kepada Tuhan. Dan dikatakan di saat engkau membawa rencanamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini yuk kita belajar sama-sama bagaimana penyertaan Tuhan itu menyertai setiap kita dalam setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam poin, saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa musuh terbesar dari sebuah keputusan adalah ketidak mengambilnya keputusan. Karena di saat kita tidak mengambil keputusan, sebenarnya kita sedang membuat keputusan. Kalau kita tidak membuat keputusan, mana mungkin karya Tuhan menyertai setiap kita semua. Mana mungkin kita dapat melihat ya bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu dari kisah tentang Yusuf kembali. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang Yusuf di marketplace, ya itulah indahnya Alkitab. Kita dapat melihat dari sisi yang berbeda. Nah, Yusuf ini adalah anak dari Yakub.
Tetapi Yusuf mendapatkan mimpi, lalu membagikan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya marah, lalu mengatakan Yusuf pemimpi. Lalu dia cerita kepada orang tuanya, ya, mimpi itu, dan akhirnya orang tuanya pun tidak setuju tentang mimpi itu. Kenapa? Karena dikatakan bulan dan bintang dan juga matahari menyembah dia. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, terkadang Bapak Ibu, ya, kita merasakan dunia tidak adil. Toh kan aku mendapatkan mimpi, bukan aku yang milih mimpi, tetapi Tuhan memberikan mimpi kepada saya. Tapi satu hal Bapak Ibu, dari setiap keputusan orang-orang, rupanya Tuhan masih menyertai. Perhatikan baik Bapak Ibu ya, dari Kejadian 39 ayat 2. Ya, setelah Yusuf dijual, lalu dikatakan apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi meskipun banyak orang memberikan keputusan negatif kepada Yusuf, tetapi kalau Tuhan menyertai Yusuf, dikatakan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bahkan setelah dia melakukan ada sesuatu keputusan negatif, dia difitnah dan akhirnya dia dibuang Bapak Ibu ke penjara. Lalu dia bertemu dengan juru minum dan juru makan. Lalu dia ketemu dengan Firaun, Kejadian 41 ayat 16. Dia sadar siapa dirinya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah atau Elohim juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bapak Ibu, apa sih yang mau saya sampaikan di sini? Bapak Ibu harus sadar bahwa kehidupan Anda ada karena penyertaan Tuhan. Kalau engkau nggak sadar bahwa kehidupan Anda ada karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa mengucap syukur dengan apa yang engkau alami. Bayangkan, Yusuf difitnah, Yusuf dibuang, Yusuf dipenjara, ya, dan tetapi dia tetap dapat mengucap syukur. Dan sekali-kali kita nggak pernah melihat bagaimana Yusuf mengutuki Allah, tetapi justru Allah yang menyatakan bahwa aku menyertai Yusuf. Bapak dalam Tuhan, yuk sama-sama hari ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu ada, tetap ada di tengah setiap keputusan. Ada 4 poin tentang keputusan ini. Yang satu, yaitu bagaimana seseorang, yaitu memberikan keputusan tidak baik. Atau saya memberikan keputusan yang tidak baik. Lalu yang kedua, yaitu menerima keputusan yang tidak baik. Yang ketiga, memberikan keputusan yang baik. Yang keempat, menerima keputusan yang baik. Nah, contoh-contohnya adalah Kejadian 37 ayat 9. Saya ambil dari kisah Yusuf semua karena ini adalah yang paling cocok gitu ya. Bagaimana Yusuf memberitakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya dan juga kedua orang tuanya. Nah, menurut saya ini kurang bijaksana Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak semua orang setuju dengan visi kita. Meskipun visi itu datang daripada Tuhan, belum tentu setuju dengan visi kita. Apalagi yang bersifat menyinggung, kan gitu ya. Apalagi yang bersifat seolah-olah kita lebih tinggi. Nah, ini adalah hal yang tidak bijaksana yang dilakukan oleh Yusuf. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-11, dikatakan, maka irilah hati saudara-saudaranya kepadanya. Lalu Bapak Ibu, kedua, Yusuf menerima keputusan yang tidak baik. Ya, yaitu saudara-saudaranya melemparkan ke sumur yang kosong. Tetapi di saat dia melihat saudagar-saudagar Midian, diambilnya Yusuf lalu dijual. Bayangkan Bapak Ibu, saudara menjual adiknya sendiri. Itu adalah keputusan yang tidak baik. Yusuf menerima hal yang tidak baik. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Yusuf memberikan keputusan yang baik. Dia menolak tante Potifar gitu ya. Dia menolak tante Potifar dan tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Kejadian 39 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Tetapi Yusuf menolak. Luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah keputusan yang benar, menjaga integritas. Tetapi yang keempat yang luar biasa lagi adalah ia menerima keputusan yang baik. Yaitu kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, saudaranya aja membuang, tetapi orang lain ya, itu justru memberkati dia. Ya, saudaranya justru menjual dan melempar, bahkan membunuh. Tetapi orang lain yang tidak mengenal Tuhan justru mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu, apa sih ini? Ada sebuah pesan tersembunyi bahwa tidak semua orang Kristen itu baik. Halo, tidak semua orang Kristen itu baik. Ya, Tuhan bisa memakai
apapun di sekeliling Anda untuk memberkati engkau. Asal sederhana, bersandarlah kepada Tuhan. Maka setiap keputusan-keputusan, baik keputusanmu baik engkau diberikan keputusan yang baik, ataupun keputusanmu tidak baik, dan engkau mendapat respon yang tidak baik, lalu keputusan orang lain kepada engkau tidak baik, tetap Tuhan menyertai engkau. Pada endingnya kita bisa melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh Yusuf, apapun yang terjadi dalam Yusuf, itu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Wah, ini luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan bahwa penyertaan Tuhan tetap ada di setiap keputusan. Roma 8:28 sama-sama kita baca. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu penyertaan Tuhan dalam keputusan membuat kita kuat dalam identitas kita. Bapak Ibu, saya mau beritahu, kamu adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Ia mati untuk menebus kita. Kita udah dibenarkan. Pegang identitasmu baik-baik. Karena terkadang masalah yang terjadi berusaha mengubah identitasmu, berusaha menghancurkan identitasmu. Saya mau beritahu, identitasmu adalah anak Allah. Kejadian 39 ayat 7-8. Ini tadi kita udah baca mengenai Tante Potifar. Bapak Ibu, saya mau beritahu sebuah konsep ini. Yusuf dijual, berarti tidak ada yang sayang dengan Yusuf. Ya, Yusuf dibuang, berarti semua orang membenci Yusuf. Tiba-tiba ada seorang Tante Potifar ini Bapak Ibu, ya, tiba-tiba mengasihi dia. Saya mau tanya Bapak Ibu, inilah sebenarnya sebuah ujian yang kita hadapi. Tapi kita mengucap syukur dan kita melihat contoh yang baik bahwa Yusuf menolak. Bahkan ayat 9-10 mengatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Wow, dia mempertahankan integritasnya. Dia sadar betul kalau dia ada di titik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa akhirnya Yusuf dibuang, kita tahu Yusuf dipenjarakan, Yusuf difitnah, kita tahu. Tetapi Bapak Ibu, ya, kalau engkau ada dalam penyertaan Tuhan, ya, engkau akan tetap kuat di dalam segala hal. Engkau tetap mempertahankan identitasmu bahwa engkau adalah anak Allah. John Piper mengatakan, saat kita sadar akan identitas kita dalam Tuhan, kita akan berdiri teguh di dunia yang penuh dengan godaan identitas palsu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, sebagai penutupan pada bulan ini, penyertaan Tuhan dalam setiap keputusan tetap menghadapi proses. Jangan anti dengan proses. Ya, kadang keputusan demi keputusan akan menghasilkan sebuah proses, akan menghasilkan sebuah dampak dalam kehidupan kita. Tapi nikmati proses itu. Justru terkadang di saat kita mengambil sebuah keputusan dan akhirnya hasilnya jelek, terkadang memang Tuhan pakai supaya kita tidak hancur lebih dalam lagi. Ya, tetapi proses itu untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita semakin sadar bahwa anugerah Tuhan itulah satu-satunya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya berdoa, biarlah setiap keputusan yang engkau hadapi dan engkau berikan, ya, engkau tetap bersandar kepada penyertaan Tuhan. Dan biarlah penyertaan Tuhan memberikan karya yang luar biasa, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang mungkin mengalami dampak dari keputusan orang lain, atau mungkin ada yang mereka yang mungkin salah atau memberikan keputusan yang tidak baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap keputusan-keputusan mereka untuk memproses mereka, sehingga setiap mereka dapat menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa proses yang kami alami terkadang untuk membentuk kami dan meluruskan kami kepada jalan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.